Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sapa Gembala pagi hari ini mengajak kita merenungkan dari surat Efesus pasal yang keempat ayat 22 sampai 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, Saudara, banyak beberapa keyakinan keagamaan memiliki filosofi dengan mempromosikan bahwa manusia itu hebat. Tak ubahnya seperti seorang dewa yang gagah perkasa. Saudara, itu adalah hak daripada penganut agama dan serta filosofinya. Ketika mereka ingin menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Saudara, dusta seperti ini adalah godaan yang iblis yang pernah dia tawarkan atau pernah dia tipu dayakan kepada Adam dan Hawa, supaya kalau mereka mengikuti apa maunya si iblis, dikatakan dalam kitab Kejadian 3 ayat yang kelima, kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara, hasrat untuk menjadi Tuhan ini muncul setiap kali Anda mencoba mengontrol sendiri keadaan Anda, masa depan Anda, atau orang-orang di sekitar Anda. Akan tetapi Anda adalah makhluk ciptaan, Anda tidak akan pernah menjadi sang pencipta. Tuhan tidak ingin Anda menjadi Tuhan. Dia ingin Anda menjadi seorang yang hidup dikenan olehnya dengan mengikuti nilai-nilai, sikap, dan karakternya. Perhatikan bahwa Allah menciptakan kita supaya kita menanggalkan manusia lama kita dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dengan mengenakan manusia baru yang menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya. Bapak Ibu, inilah tujuan akhir daripada Tuhan kepada hidup kita manusia yang ada di bumi ini. Bukan satu kesenangan, melainkan pengembangan karakter Anda. Dia ingin Anda bertumbuh secara rohani dan semakin seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus bukan berarti kepribadian Anda yang hilang, atau Anda menjadi manusia tiruan yang tidak berakal budi. Tetapi kita menjadi manusia yang diubah hidupnya untuk memiliki seperti karakternya Tuhan Yesus Kristus. Nah, setiap kali Anda lupa bahwa karakter Anda ialah satu tujuan dengan Tuhan, maka Anda akan frustasi dengan keadaan Anda. Anda putus asa dan terus bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi pada diri saya? Mengapa saya harus berhadapan dengan masa-masa yang sulit? Saudara, kita harus menjawab akan situasi kondisi manusia yang melupakan akan karakter dan tujuan Allah. Jawabannya adalah karena hidup ini memang sudah seharusnya sulit. Kesulitan memampukan Anda untuk tumbuh. Ingat, bumi ini bukan surga. Seperti apa yang dicatat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yesus berjanji, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Bukankah banyak orang Kristen salah mengartikan janji Allah tentang hidup berkelimpahan sebagai kesehatan yang sempurna, sebagai gaya hidup yang nyaman,
sebagai kebahagiaan yang tak ada akhirnya, tapi impian, sekedar impian, tidak menjadi kenyataan. Atau mereka ingin mengejar hal yang instan dari setiap apa yang mereka imani dan doakan. Mereka lupa kita harus masuk di dalam masa-masa proses pertumbuhan menuju sifat atau karakternya Kristus di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengharapkan kehidupan Kristen adalah kita menjadikan surga ketika kita ada di bumi ini. Namun perhatikan bahwa Tuhan bukanlah seorang yang kita perintah-perintah atau kita dapat seenaknya memerintah menurut kemauan kita. Tapi kita harus ingat bahwa Dia adalah Tuhan, kita adalah hamba. Dan Anda akan sangat kecewa ketika hidup Anda menyangkali kenyataan yang ada. Oleh sebab itu, jangan kita kecewa, mari kita perbaiki proses pertumbuhan kita di hadapan Tuhan untuk menuju kepada karakter-karakternya Tuhan. Lagi pula mengapa Allah merancangkan surga di bumi ketika Dia merencanakan hal ini? Ternyatanya Anda ada di dalam kekekalan di surga. Karena saudara harus mempersiapkan diri di dalam proses ini supaya hidup kita menjadi hidup yang dipakai untuk kemuliaan bagi Tuhan ketika ada di muka bumi ini. Jadi Allah memberi Anda waktu di bumi untuk membangun dan memperkuat karakter Anda supaya Anda siap di dalam kekekalan di surga. Dengan demikian, Tuhan berkati, tetap semangat di hari ini dan muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Amin.